Kerajaan Singasari. Menurut kitab Pararaton, Ken Arok adalah anak seorang wanita tani dari desa Pangkur, sebelah timur Gunung Kawi. Para ahli sejarah menduga ayah Ken Arok seorang penjabat kerajaan, mengingat wawasan berpikir, ambisi, dan strateginya yang cukup tinggi. Berkat pengarahan dan bantuan Pandeta Logawe, Ken Arok bersedia mengabdikan diri kepada Aku Tumapel, yaitu Tunggul Ametung. Ken Arok setelah mengabdi di Tumapel ingin menduduki jabatan Aku dan sekaligus memperistrikan Dedes, yaitu istri Tunggul Ametung. Adapun dengan menggunakan tipu muslihat jitu, Ken Arok dapat membunuh Tunggul Ametung. Setelah itu, Ken Arok mengangkat dirinya menjadi Aku Tumapel dan memperistrikan Dedes yang saat itu telah mengandung. Ken Arok kemudian mengumumkan bahwa dia adalah penjelmaan dua Brahma, Wisnu, dan Siwa. Bidang politik, Tumapel pada waktu itu menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Kediri yang diperintah oleh Raja Kerajaya atau Badang Kedis. Ken Arok ingin memberontak tetapi menunggu saat yang tepat. Pada tahun 122 datanglah beberapa pendeta dari Kediri untuk menjadi perlindungan kepada Ken Arok karena bidangkan yang Nawang menayangnya dari raja-raja ke Ken Arok menerima dengan senang hati dan mulia, menyusun barisan menggembleng para prajurit dan melakukan propaganda kepada rakyatnya untuk memberontak kerajaan Kediri. Setelah segala sesuatu siapa barang katalah sejumlah dasar prajurit Tumpele menuju Kediri. Pada daerah agen terjadilah peperangan dahsyat. Semua prajurit Kediri beserta rajanya dapat ditindaskan. Ken Arok disambut dengan getak gembira oleh rakyat Tumpele dan Kediri. Selanjutnya Ken Arok disambut dengan genap gembira oleh rakyat Tumpele dan Kediri. Selanjutnya Ken Arok dinobatkan menjadi raja seluruh wilayah bekas Kerajaan Kediri, disantunkan dengan Tumpele yang kemudian disebut Kerajaan Singasari. Pusat kerajaan dipindahkan ke bagian timur di sebelah Agung Arjuna. Kertanegara terkenal dengan gagasannya yang tinggi, yaitu ingin memperluas daerah kekuasaannya hingga meliputi seluruh pulau-pulau di wilayah Nusantara. Seluruh Nusantara akan disatukan di bawah panji-panji kebesaran Singosari. Guna mewujudkan cita-citanya, Kertanegara melakukan usaha sebagai berikut. A. Penataan di dalam negeri. Penataan di dalam negeri yang dilakukan Kertanegara untuk mewujudkan cita-citanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guna memperlancar pemerintahannya, Kertanegara dibantu oleh 3 orang Maha Menteri dengan pangkat Ihino, Isirikan, dan Ihalu. 2. Maha Patih Raganata digantikan oleh Aragani karena dipandang kurang mendukung gagasan raja. 3. Banyak Wait yang dianggap masih mempunyai hubungan erat dengan Kediri diasingkan dan diangkat menjadi Bupati Sumenep atau Madura dengan gelar Arya Wiraraja. 4. Angkatan perang baik prajurit darat maupun armada laut diperkuat persenjataannya. 5. Pemberontakan yang terjadi di dalam negeri ditumpas. 6. Lawan politiknya diajak kerjasama. Misalnya Jaya Katwang, keturunan Raja Kediri, diangkat menjadi Raja Kecil di Kediri. 7. Raden Wijaya, keturunan Mahesa Cempaka, juga dijadikan menantu. 8. Guna mendapatkan simpati dan dukungan dari para pemuka agama, diangkatlah seorang pemimpin agama Buddha dan seorang pendeta Mahabrahma untuk mendampingi raja. Ekspansi ke luar negeri guna mendukung terwujudnya cita-cita Kertanegara melakukan tindakan ekspansi ke luar negeri sebagai berikut. 1. Setelah armada lautnya kuat, Kertanegara mulai melebarkan kekuasaan keluar Jawa. Pada tahun 1275, Kertanegara mengirimkan ekspedisi ke Melayu, Pamalayu untuk menghidupkan lagi kerajaan Melayu di Jambi agar dapat menyaingi dan melemahkan kerajaan Sriwijaya. 2. Pada tahun 1284, Kertanegara mengirimkan ekspedisi ke Bali dan berhasil menanamkan pengaruh dan kekuasaan di sana.
3. Pada tahun 1286, Kartanegara mengirimkan sebuah patung Amoghapasa beserta 14 pengiringnya kepada Raja Melayu yaitu Mauliwarmadewa. Pada tahun 1289, Jawa Barat berhasil ditundukkan Dusun Pahang di Malaya dan Tanjung Pura di Kalimantan yang berhasil dikuasai. 5. Menjalani persahabatan dengan raja-raja di Semenanjung, Langkat, dan Indolina dengan cara menikahi putri Kartanegara dengan raja di Indochina. Bidang sosial budaya, peninggalan kebudayaan Kerajaan Singasari yaitu berupa prasasti, candi, dan patung. Candi peninggalan Kerajaan Singasari adalah Candi Cago, Candi Kidal, dan Candi Singasari. Adapun patung yang berhasil ditemukan sebagai hasil kebudayaan Kerajaan Singasari adalah patung Gedede sebagai Kertanegara sebagai Amoghapasa. Bidang ekonomi, tidak banyak sumber prasasti dan berita dari negara asing yang dapat memberi keterangan secara jelas kehidupan perekonomian rakyat Singasari. Akan tetapi, berdasarkan analisis bahwa pusat kerajaan Singasari berada di sekitar lembah Sungai Brantas, dapat diduga bahwa rakyat Singasari banyak menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Keadaan itu juga didukung oleh hasil bumi yang melimpah, sehingga menyebabkan Raja Kartanegara memperluas wilayah terutama tempat-tempat yang strategis untuk lalu lintas perdagangan. Keberadaan Sungai Brantas dapat juga digunakan sebagai sarana lalu lintas perdagangan dari wilayah pedalaman dengan dunia luar. Dengan demikian, perdagangan juga menjadi andalan bagi pengembangan perekonomian Kerajaan Singasari.